Paman akan teruskan yang kemarin ya. Iya. Iya. Di sini petani saling kerjasama untuk penjualan karena panen yang baik akan sia-sia kalau tidak terjual. Ngomong-ngomong, Paman ini kursus program pertanian di Bangkok loh. Yang mulia Raja Bumi Bol mengajarkan rakyat teori baru, Oh, keren. yaitu membagi lahan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah 30% untuk pengairan, 60% untuk bercocok tanam, padi, sayur, buah-buahan tergantung kondisi lingkungan di setiap daerah. Tambak ikan juga ada. Dan sisanya 10% lahan untuk lumbung dan kandang hewan. Kotoran hewan dipakai untuk pupuk alami yang lebih murah. Dan semua hasil panen ini jadi bebas bahan kimia. Anak-anak sekarang memang betul-betul pintar. Metode yang sangat bagus. Saya akan melakukannya juga. Bagus, Paman sudah tua tapi tetap bersemangat. Saya memang sudah tua, namun saya mau bantu selama tubuh saya masih kuat. Baiklah, sekarang saatnya makan siang. Makanan lezat sudah menanti. Piti. Piti. Piti, kamu di mana, Piti? Iya, Piti dari tadi tidak terlihat. Kemana dia? Itu dia. Piti, ada apa? Kenapa kamu tidur di situ? Paman Abah, Piti pingsan. Dudukkan dan coba bangunkan dia. Oke. Piti, 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 hei kok kenapa? Paman Abah, Piti mulai sadar sekarang. Piti, katakan kamu kenapa? Aduh, kepalaku pusing. Piti, apa yang terjadi? Kenapa kamu pingsan? Kurasa ada seseorang yang telah memukul kepalaku. Tidak perlu mencari tahu, aku tahu pelakunya. Dia pasti anak kepala desa, pasti dia. Ini tidak baik, berani melakukan kekerasan. Anak-anak itu akan semakin kurang ajar. Aku rasa Wuncana itu cemburu karena ayahnya ramah pada Piti, Paman. Mereka masih anak-anak, mengapa mereka berani melukai orang lain? Mengapa sekarang orang-orang melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah? Mereka tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Tidak hanya melanggar hukum, tapi mereka juga membuat karma buruk. Oh iya anak-anak, kalian ingat cerita Dewa Data? Sejak muda, Dewa Data selalu iri pada Pangeran Gotama. Bahkan karena memendam benci, meskipun Pangeran Gotama sudah menjadi Buddha, Dewa Data selalu mencari cara untuk melukai, bahkan membunuh Buddha. Sehingga ia dapat mengambil alih kedudukan Buddha. Ahingsaka pasti tidak membunuh Buddha. Dia malah jadi biku. Matilah kau. Ampun, apa salahku? Masih ada cara lain untuk dapat mengenyahkan Buddha. Pergi. Gajah ngamuk! Ayo lari! Gajah ngamuk! Cepat kalian lari dari sini! Gajah ngamuk! Menyingkirlah Ananda. Saya telah menyempurnakan kebajikan. Dengan kekuatan itu, tidak ada hewan, manusia, ataupun dewa atau mara yang bisa membunuhku. Nalagiri, di kehidupan ini kamu terlahir sebagai hewan karena kumpulan karma buruk pada kehidupan silam. Jangan berbuat karma buruk berat melukai Buddha seperti saya. Dengan berbuat begitu, kamu akan menderita lama sekali. Masih saja gagal, padahal sudah melepas gajah mabuk untuk menginjaknya. Aku sendiri menggulingkan batu dari bukit Gitshakuta untuk menghancurkannya. Gagal, cuma kakinya saja kena pecahan batu. Bisa gila rasanya. Kalau begitu, cara ini pasti berhasil. Memecah sangga.
Saya mau mengajukan beberapa aturan baru. Mohon dipertimbangkan. Biku harus tinggal di hutan. Biku hanya boleh makan makanan nabati, tidak boleh memakai jubah yang dipersembahkan orang lain. Sungguh berani kau. Ini aturan untuk mengatur para biku. Bagus sekali kalau diterapkan. Menurut saya, peraturan saat ini kurang sesuai. Harap tenang semuanya. Dewa Data makan ikan dan daging diperbolehkan dengan 3 syarat. Biku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga hewan itu dibunuh untuknya. Mengenai tinggal hanya di hutan, pergi menerima derma makanan dan memakai jubah dari kain usang, saya tidak menetapkan aturan. Lakukan apa yang menurut kalian pantas. Mengenai hanya tinggal di bawah pohon, saya izinkan ini tidak lebih dari 8 bulan di luar musim hujan saja. Menyebalkan. Aku akan cari cara untuk menyingkirkan Buddha. Ada yang perlu Bante ketahui. Dewa Data memberitahu kami niatnya untuk membangun wihara dan berlatih terpisah dari Bante. Begitu. Dengarkan, berbuat baik itu mudah bagi yang baik, namun sulit bagi yang jahat. Berbuat jahat itu mudah bagi yang jahat, namun sulit bagi yang baik. Dewa Data dan Wucana ternyata sama-sama menyeramkan ya. Kamu betul, kita tidak seharusnya tinggal di sini. Piti terlalu muda untuk menjaga dirinya sendiri. Astaga, sekarang aku tidak mau lagi punya teman kaya gara-gara seperti ini. Kupikir kau khawatir padaku, ternyata tidak sama sekali. Iya, maafkan aku. Loka, apa kamu lupa apa yang Bante bilang padamu? Lupa ya? Tolong sesama dan pikirkan keselamatan terlebih dahulu. Ayo kembali ke wihara, aku jadi takut. Aduh, kepalaku sakit semua. Tanah sakitnya, aku tahu apa yang kamu rasakan, Piti. Ketika ia sadar, semua akan terlambat. Apa yang Paman maksud? Bisa jelaskan kepada kami maksud Paman? Dewa Data datang untuk bertobat dan meminta maaf pada Buddha. Namun kesempatan itu tidak pernah datang. Aku sudah sakit selama 9 bulan dan tak ada tanda-tanda membaik. Bawa aku kepada Buddha. Aku sudah berbuat salah. Aku mau meminta maaf kepada Buddha untuk terakhir kalinya. Kita sudah melewati Raja Gaha dan menuju Sawati. Bante, Dewa Data ada di dekat kolam surgawi Pokharani di luar wihara Jetawana. Meskipun dia datang ke Jetawana dan berusaha menemui saya, dia tidak akan bertemu dengan saya karena dia sudah melakukan terlalu banyak karma buruk. Kita sudah tiba di kolam Pokharani. Bagaimana kalau... Aku mahir untuk kampanye. Memalukan, aku belum pernah melihatmu berpidato. Baiklah. Sekarang saatnya Bante untuk sarapan. Bante akan kembali dan ikut bantu kalian. Kalau Bante mau bergabung dengan tim Piti, Bante harus pakai ikat kepala seperti kami. Dengan begitu Bante resmi jadi anggota kami. Iya. Bersihkan desa 2. Lalu Bante boleh bergabung dengan tim kami. Astaga, kalian ini, Bante ini biku, bukan anak-anak seperti kalian, Loka, Piti. Sebaiknya kita cepat pergi. Ayo. Baru dipuji sedikit sudah jahil lagi. Halo, 1, 2, 3, 4. Salam bahagia bagi yang pandai berkebun. Tolong bergabung dengan kelompok menanam. Bagi yang tidak, silakan bergabung dengan tim bersih-bersih. Anda sebaiknya jalan kaki untuk menghemat bahan bakar. Juga mengurangi asap yang dapat merusak atmosfer yang membuat bumi semakin panas. Sekali lagi, bagi yang pandai berkebun, tolong bergabung dengan kelompok menanam. Bagi yang tidak, silakan bergabung dengan tim bersih-bersih. Anda sebaiknya jalan kaki untuk menghemat bahan bakar. Juga mengurangi asap yang dapat merusak atmosfer yang membuat bumi semakin panas. Wah, banyak sekali. Iya, kok bisa ya? Aku jadi takjub. Wah, Bante Wija, Bante Nanda, sama Neradaba. Bante Wija, kok bisa banyak sekali ya orang yang datang ke sini? Bante kepala yang melakukannya, siapa lagi?
Oh tidak, bukan Bante yang mengumpulkan mereka semua. Bante hanya menyebarkan berita dan ajakan. Sebenarnya mereka memang mau membangun desa ini. Dan ketika ada kesempatan, tentu saja semua orang semangat untuk membantu. Ini kami sudah datang. Kenapa kalian terlambat begini? Hah? Ada yang bisa ibu bantu? Ibu bantu ya. Kami, Kami juga juga ingin ikut membantu. Kami juga ikut Iya, membantu. Aku ingin desa kita jadi lebih baik. Kamu terharu sampai berkaca-kaca matamu loh, Kak. Citaku yang cantik ada di sini. Dia lagi. Heh, ayo, kesini cepat. Aku seorang penyihir kecil, Harry Potter. Ayo cepat, tunggu aku. Cepat Kak Nanda, ikuti mereka. Tangkap aku kalau bisa. Ini sapu semua, taruh di sini. Kita harus membersihkannya sampai benar-benar bersih. Ada sampah di air juga. Iya benar, banyak sampah di air. Iya. Ayo cepat ambil. Hati-hati. Ayo hati-hati ya. Awas kalian. Api kecebur. Nomor 500 tidak korupsi, jujur, hanya nomor 500. Orang-orang itu lagi. Aku punya ide bagus. Wah, yang benar saja. Sementara semua orang bergotong royong untuk membersihkan desa, orang-orang ini malah bikin kotor. Rasakan ini. Nih, untuk kalian. Awas kau ya, rasakan ini. Ini satu lagi. Ayo sini. Anak-anak, hai anak-anak, ayo ke sini. Ambil benih-benih ini lalu bagi ke semua orang ya. Ayo cepat. Ayo kita lihat. Wah, iya. Terima kasih. Ayo. Ayo bantu. Ayo kita bagi. Ayo kita bantu. Terima kasih. Terima kasih. Isi penuh keranjangnya. Aku akan membagikannya. Aku juga. Kita tanam di sini ya. Ini menyenangkan sekali. Wah, Ini indah bagus sekali. sekali. Yang ini Iya. juga bagus. Bagaimana menurutmu Loka? Melihat ini buat kau bahagia kan? Usaha yang baik yang dilakukan bersama-sama bisa mengubah banyak hal. Setelah petapa Gotama tahu bahwa menyiksa diri berlebihan itu salah, ia kemudian merawat diri dengan lebih baik yang tentu saja membuat anggota Pancawagya kecewa. Sehingga mereka pun pergi meninggalkan petapa Gotama. Aku telah mencapai pencerahan. Akan kutunjukkan jalan ini ke semua makhluk. Guruku Alara dan Udaka sudah meninggal. Sudah saatnya. Aku akan pergi sekarang dan membantu Pancawagya. Orang yang datang itu sepertinya orang besar. Hei, jangan sapa dia. Silakan, Petapa. Ada keperluan apa Anda kemari? Perhatikan Pancawagya, saya sudah mencapai pencerahan, penyadaran sempurna. Bagaimana mungkin Anda beralih dari latihan keras jadi pemanjaan diri? Selama 6 tahun terakhir ini, apakah saya pernah menyatakan bahwa saya tercerahkan? Belum pernah. Baiklah kalau begitu, tunjukkan dhamma pencerahan itu pada kami. Hari purnama bulan ke-8. Sekarang saya akan babarkan ajaran pertama saya, khotbah pemutaran roda dhamma. Ada 2 ekstrim yang harus dihindari. Pemanjaan diri dalam kesenangan duniawi dan penyiksaan diri tanpa guna. Jalan madya adalah jalan yang harus ditempuh. Mohon dijelaskan. Tathagata telah menembusi 4 kebenaran mulia. Inilah langkah-langkah untuk memadamkan duka. Lahir, tua, sakit, dan mati melahirkan duka. Pencerapan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin menyatu membentuk ketamakan,
kemarahan, dan kedunguan. Semua ini membawa pada duka. Kalau kalian tidak mau berduka, kalian harus meninggalkan sebab munculnya duka. Jika sebab-sebab itu ditinggalkan, duka pun pasti padam. Ketika kalian tahu ini duka, ini sebab duka, ini akhir duka, kalian perlu tahu jalan menuju akhir duka, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Terdiri dari pandangan benar, pernyataan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pengheningan benar. Dan 8 faktor jalan mulia ini bisa dikelompokkan menjadi kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan. Ya, saya tahu. 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran sejati. Aku senang akhirnya Kondanyan tahu tentang itu. Bante, saya mohon penhabisan. Marilah biku, saya telah membabarkan damai yang sempurna. Apakah kalian menjalani cara hidup untuk mengakhiri duka? Tubuh, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Semua itu terus berubah. Haruskah kita melekatinya? Renungi ini dengan kebijaksanaan kalian. Ini bukanlah aku. Ini bukan milikku. Kami mengerti 3 ciri keberadaan Bante, yaitu tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Pergilah para biku, demi kebaikan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Karena welas asih bagi dunia, demi kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Berpencarlah, babarkanlah damai yang indah pada awal, tengah, dan akhir. Jalani kehidupan suci yang murni. Pancawagya adalah pilar utama agama Buddha. Seperti kalian berlima melakukan aksi sosial untuk desa, ini semua akan menginspirasi dan mendorong orang-orang lebih berpenyadaran untuk melindungi dunia. Selamat siang semuanya. Hari ini saya dengan bangga akan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah melakukan aksi bersih desa. Kelompok ini telah memulai kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemanasan global yang disambut sangat baik. Jadi pihak sekolah dengan bangga menyerahkan penghargaan untuk murid-murid berikut ini. Ya, ini ada Loka, Piti, Caga, Suka, dan juga Sila. Bagi anak-anak yang tadi Bapak sudah sebutkan namanya, silakan naik ke atas panggung. Hei, bangun. Kalian dipanggil ke atas panggung. Aku dapat penghargaan. Kok bisa? Cepatlah. Aku dipanggil ke panggung. Nah, bagi nama-nama yang tadi Bapak sudah sebutkan, silakan naik ke panggung. Teman-teman ingin melihat kalian mendapatkan piagam ini. Jadi silakan untuk naik. Nah. Ye, hore, hore, senangnya aku. Terima kasih. Hebat sekali. Nah semuanya, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kami ingin menampilkan sebuah pertunjukan kecil. Ini adalah pertunjukan spesial dari kami. Hei anak-anak, itu tidak perlu. Ayo turun. Kalian ini benar-benar anak yang pintar.